Palestina tampaknya sudah geram betul dengan tindakan Israel yang terus membombardir wilayah mereka. Terkini Israel melakukan serangan udara yang menewaskan ratusan orang di Gaza pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Imbas agresi tersebut, Palestina meminta Liga Arab untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Sementara Hamas memilih bungkam dan masih menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Seperti apa dinamika terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perwakilan Palestina untuk Liga Arab, Muhannad Aklok, menyerukan pemberian sanksi kepada Israel. Hal ini ia utarakan usai pertemuan perwakilan tetap Liga Arab dalam sesi luar biasa di Kairo, Mesir pada Rabu 19 Maret 2025. Pemberian sanksi ini sebagai tanggapan atas serangan mereka ke Gaza yang telah menewaskan ratusan orang. Hingga Rabu 19 Maret 2025 pagi, setidaknya 404 orang tewas dan 562 lainnya mengalami luka-luka. Selain sanksi, Aklok menyebut Israel juga harus diadili oleh pengadilan internasional. أيضا كان هناك تداول من خلال مجلس الجامعة بأهمية العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية وتنفيذ قرارات مجالس الجامعة على المستوى الوزاري من خلال مقاطعة إسرائيل، من خلال فرض عقوبات على إسرائيل، وأيضا من خلال ملاحقتها في إطار العدالة الدولية وفي إطار الأجهزة القضائية الوطنية ذات الاختصاص الدولي. Tak cuma itu, Palestina juga meminta Israel dibekukan keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebab Tel Aviv disebut sebagai negara yang tidak mencintai perdamaian dan melanggar piagam PBB. أيضا كان هناك مطالبة لمجلس الأمن وللمنظمات الدولية بتجميد مشاركة إسرائيل باعتبارها دولة غير محبة للسلام، باعتبارها تنتهك بشكل ممنهج ميثاق الأمم المتحدة وتستمر بجريمة الإبادة الجماعية، تجميد مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. Sebelum ini, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan ex-Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC mengatakan mereka menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa tokoh tadi melakukan kejahatan perang. Kedua orang itu diduga melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan perang lain sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024. Yoav Gallant dan Benjamin Netanyahu diyakini dengan sengaja merampas benda-benda yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup warga sipil di Gaza, termasuk makanan, air, obat-obatan, serta bahan bakar dan listrik. Tetapi hingga video ini dibuat, Netanyahu masih bebas menjalankan kewajibannya sebagai Perdana Menteri. Sekarang mari kita kembali ke Gaza. Biasanya selepas Israel melakukan agresi akan ada serangan balik yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Namun beberapa jam usai serangan udara terbaru Israel ke Gaza, Hamas tak langsung meluncurkan serangan balasan. Tak ada tanda-tanda peluncuran roket Hamas, tak ditemukan juga upaya penyergapan terhadap pasukan Israel. Lalu mengapa Hamas tidak langsung meluncurkan serangan balasan ke Israel? Seorang pejabat Hamas, Suhail Al-Hindi, menyatakan kelompoknya ingin melanjutkan gencatan senjata, namun juga siap melawan. Ia menegaskan keputusan tentang cara merespons serangan Israel ada di tangan para pejuang di medan perang yang memahami strategi terbaik untuk melawan IDF. Al-Hindi memang mengakui adanya penurunan kemampuan militer, sebab perang yang bergulir selama 15 bulan itu telah membunuh banyak pejuang Hamas
lalu menghancurkan terowongan dan mengurangi kemampuan menembakkan roket. Meski begitu, pihaknya menekankan semangat perlawanan mereka tetap kuat. Menurutnya, perang bukan hanya soal persenjataan, tapi juga soal tekad untuk terus melawan pendudukan Israel. Seorang analis Palestina dari Gaza yang dekat dengan Hamas, Ibrahim Madon, memperkirakan minimnya respon terhadap serangan Israel dapat berarti Hamas sedang fokus menyiapkan kemampuan tempurnya jika terjadi invasi darat Israel. Menurutnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam masih mampu menghadapi agresi Israel. Meskipun serangan Israel digencarkan, Madon menilai Hamas tetap menolak tuntutan Israel atau menyerahkan sandera tanpa jaminan. Sebab Israel terus menekan Hamas agar membebaskan sandera dengan tawaran perpanjangan gencatan senjata. Namun Israel tak memberikan jaminan yang diminta Hamas bahwa perang benar-benar akan dihentikan secara permanen. Adapun Hamas tak ingin meningkatkan ketegangan lebih jauh, namun juga tidak akan menyerah pada tekanan Israel. Sementara ex-perwira intelijen militer Israel yang memiliki keahlian dalam urusan Palestina, Michael Milston, menduga Hamas sedang memahami terlebih dahulu langkah Israel. Sebelum mengambil tindakan, Hamas mungkin mengamati apakah Israel berencana melakukan serangan jangka panjang atau hanya serangan terbatas. Di lain sisi, Hamas terus menyalahkan Amerika terhadap serangan pada Selasa. Apalagi Gedung Putih mengakui pihaknya telah berkonsultasi dengan Israel sebelum mereka melakukan serangan udara. Juru bicara Hamas, Abdul Latif Al-Qarno, menyebut pengakuan itu mengungkap keterlibatan dan bias Amerika yang sangat condong mendukung Israel. Tak cuma Palestina, dunia internasional juga kerap menyerukan sanksi untuk Israel. Tetapi kebanyakan hanya berakhir sebagai seruan tanpa tindak lanjut yang jelas. Apakah kali ini Israel akan benar-benar disanksi atau AS kembali akan menyelamatkan Tel Aviv dari kepungan dunia internasional? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.